Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya, dari segi perkembangan market cap malam hari ini teman-teman ya kan, itu ada sedikit retrace ya. Padahal terakhir kita bahas kan berada di area 3 triliun 70 billion ya. Kali ini berada di area 3 triliun 80 billion. Kemungkinan besar udah menyentuh di area 39 billion gitu itu teman-teman ya. Jadi ada sedikit retrace. Volume di sini udah mulai recover sekitar 24%. Bitcoin dominance ya masih tinggi. Fair Ingrid Index masih stabil di area 83. Serta kalau kita lihat price daripada Bitcoin teman-teman, semoga saja kembali lagi menyentuh di area 92 sampai di area 95.000 US dollar ya. Semoga ranah harga tersebut bisa tercapai malam hari ini. Amin, mantap ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk beberapa altcoin seperti Solana ini ngacengnya luar biasa. XRP juga teman-teman ya masih stay di area $1 walaupun terjadi retrace sekitar 3,56%. Dogecoin naik 2,98%. Dan kalau kita lihat ya mayoritas sih sekitar 60% ini mengalami retrace ya teman-teman, sekitar 40%-nya masih dalam kondisi recover. Nah, kesempatan malam hari ini teman-teman ya, kita akan membahas perihal Major ya, salah satu airdrop yang sempat diunggul-unggulkan juga. Major akhir-akhir ini menjadi bahan olok-olokan ya, karena apa? Si Rocksman ya teman-teman ya, ya bisa dikatakan kayak farming user gitu kan, dengan berbagai hal assessment yang harus menggunakan harus menggunakan apa? Menggunakan ton kayak gitu teman-teman di akhir penghujung acaranya. Cuman di sini kita akan membahas yang cukup menarik dan semoga kita mendapatkan alokasi yang maksimal. Amin, semoga ya. Oke teman-teman, kita masuk dulu ke sini. Seperti Binance dia belum nge-ACC ya, belum ter-ACC untuk melisting daripada Major. Bybit udah ACC teman-teman, dan perlu kalian ketahui sendiri pre-market perpetual yang ada di Bybit teman-teman, Major sempat menyentuh di ranah harga $4. Semoga spotnya juga menyentuh di area $4 ya. Kalau spot marketnya bisa menyentuh sama kayak market perpetual ya di area $4 teman-teman, wah kita dapat 100 Major, dapat 50 Major aja udah lumayan CP gitu ya, lumayan gitu teman-teman ya. Ya, tapi kalau harganya di bawah $1 ya bisa dikatakan jadi abu janda nanti teman-teman ya. Oke, OKX juga udah konfirmasi, Bitget juga udah konfirmasi, KuCoin yes, Max Global juga udah konfirmasi teman-teman. Jadi tinggal menunggu Binance ya, terus Kraken, Binance gitu teman-teman ya, dan beberapa bursa lainnya ya. Semoga saja mendekati TGE nanti teman-teman ya, atau mendekati pelistingan nanti tanggal 28. Market-market bursa seperti Kraken, Binance ya, dan kawan-kawannya bisa announcement untuk melisting daripada Major. Oke, seperti itu. Nah, di mana teman-teman untuk market future daripada Major ya teman-teman ya, untuk perpetual kontraknya dia sempat menyentuh di ranah $4 teman-teman, tertingginya di area $4,4. Semoga seperti yang saya bilang di awal, harga market spotnya juga bisa di ranah $4-an, harapannya seperti itu teman-teman ya. Untuk saat ini kan berada di ranah 1, sekian dolar ya untuk pre-marketnya teman-teman, dan semoga saja harga launchingnya nanti jauh lebih tinggi lagi di atas $2, harapannya seperti itu teman-teman. Mantap jiwa ya. Nah, di mana di sini di-up juga oleh wallet in Telegram ya teman-teman, di mana Major itu akan tiba atau landing di wallet Telegram teman-teman itu pada tanggal 28 November ya. Ini penarikan secara on-chain, berarti kan itu akan terjadi pada 28 November pasca pelistingan ya teman-teman ya. Dan bersiaplah untuk menerima, menukarkan dan mengirim Major ke teman-teman Anda di Telegram secara gratis. Nantikan kami akan memberi tahu Anda kapan Anda mengeklaim Major di wallet teman-teman. Nah, kemungkinan besar teman-teman ya, kemungkinan nih kalau menurut persepsi saya akan ada mekanisme penarikan secara off-chain ya, nanti bisa ke Gate.io, bisa ke mana, Binance ya kan, bisa ke OKX atau bahkan bisa ke Bybit kayak gitu teman-teman, atau Bitget kayak gitu ya. Jadi nanti pasti akan ada opsi penarikan secara off-chain dan on-chain ya. Kalau secara off-chain biasanya sih nggak dikenakan biaya alias gratis, bahkan biasanya dari pihak exchange-nya akan ada event-event tertentu agar orang-orang mau menarik
aset ke exchange tersebut. Tapi kalau secara on-chain teman-teman itu biasanya ada biayanya pun itu sangat murah ya. Tergantung kalian nanti. Semoga saja pilihannya ya exchange-nya yang kalian punya gitu. Mantap jiwa ya. Nah, di mana teman-teman kalau kita lihat untuk harga pre-market yang ada di Bitget untuk major sendiri berada di kisaran harga 2,55 dolar teman-teman ya. Ya semoga saja nanti mekanisme alokasi atau pembagian ya untuk token major itu sesuai harapan lah ya. Karena gini teman-teman, saya yakin 100% nih, saya yakin untuk alokasi majornya nanti ya, kita nggak akan dikasih tahu nih konversinya berapa banding berapa, nggak akan dikasih tahu ya. Tiba-tiba kita udah ada aja token majornya sekian gitu ya kan. Cara pembagiannya bagaimana kita nggak ada yang tahu. Itu sebenarnya lebih enak kalau semisal nih kita dikasih tahu ya mekanisme pembagian atau konversinya nanti 1:100, 1:1000 gitu kan enak gitu kan. Kita bisa ngitung sendiri, oh kita punya 1 juta major nih, kalau 1:1000 berarti kita punya 1000 major gitu kan. Tapi kalau 1:10.000 ya kita punya 100 major gitu kan. Kita enak teman-teman, 100 major kalau harganya bisa di atas 2 dolar atau 3 dolar ya lumayan gitu teman-teman, dapat 3 sampai 4 jutaan kan. Tapi ya mungkin mekanismenya akan berbeda. Perhitungannya nggak akan seperti itu. Perhitungannya mungkin secara logika akan mengutamakan orang-orang yang menggunakan modal ya. Secara logika pasti ke ranah situ teman-teman, seperti orang yang asesmennya kayak ya transaksi ton, transaksi star ya kan, ngumpulin kayak medalnya itu gitu kan. Ya mungkin itu akan mendapatkan alokasi yang jauh lebih banyak dibandingkan kita yang notabene secara gratisan. Secara gratisan pun kalau kita memiliki di angka 500 major, di angka 1000 major itu sebenarnya udah lumayan dapatnya ya kan. Kalau harga major itu dia stay gitu paling rendah di area 2 dolar gitu. Semisal seperti itu teman-teman. Kalau kita punya 500 major ya kan, berarti kita akan memiliki sekitar 1000 dolar gitu. Tapi kalau kita memiliki 100 major alokasinya teman-teman ya kita akan memiliki sekitar 200 dolar kalau harganya stay di minimal di 2 dolar ya kan. Tapi kalau kita hanya dapat 2 major, 3 major ya udah teman-teman ya. Ini nggak scam tapi abu janda namanya ya. Kita harus bisa membedakan mana scam, mana abu gitu kan. Karena gini teman-teman ya, supply daripada major itu hanya 100 juta. 100 juta pun itu 80% teman-teman ya. Itu sekitar 80 juta yang dibagikan ke komunitasnya. Sedangkan top one daripada major itu memiliki 1 billion lebih major teman-teman ya. Di bawahnya ada ratusan juta major gitu teman-teman. Apalagi kita pemain teri kayak kita ini yang tanpa modal gitu teman-teman, bisa dikatakan seperti itu. Bahkan kalau modal pun paling di bawah 1 ton kayak gitu kan. Nah, dapatnya berapa? Ya syukur-syukur bisa lah ya teman-teman di atas 100 major gitu. Semoga saja entah di area 200, 300 atau syukur-syukur di area 1000 major. Kalau kita dapat 1000 major teman-teman, wah udah full senyum meskipun apa ya? Di luar ekspektasi kita ngumpulin banyak jutaan major tapi dapatnya 1000 major, tapi kalau harganya bisa sampai 2 dolar atau bahkan di harga perpetualnya sampai 4 dolar gitu kan, wah itu luar biasa. Cuman ya kita lihat saja nanti teman-teman ya mekanisme pembagiannya akan seperti apa. Semoga saja sih teman-teman transparansi untuk major ini akan terjadi. Kalau sampai major ini ya di luar nurul teman-teman, mungkin ini akan menjadi apa ya, momo daripada meta tele gitu teman-teman ya. Karena kita ketahui sendiri seperti Bloom itu terlalu banyak overprotective terhadap project lain gitu ya. Dia selalu memasarkan project lain tanpa memikirkan komunitasnya yang bertanya when TGA, when kapan akan ada ini, itu nggak digubris gitu kan. Malah apa bisa dikatakan kayak farming user gitu teman-teman untuk si Bloom sendiri. Cuman ya memang project daripada Bloom itu bagus ya, dia menyediakan DEX sama exchange yang dimana dikemas menjadi satu mini apps yang bisa dikatakan hybrid exchange ya teman-teman ya. Itu sangat bagus, cuman ya dia harus menghargai komunitas juga dong. Ketika ada komunitas dimana ya bisa dikatakan ratusan ribu komunitas menanyakan tentang roadmap, tentang TGA, snapshot dan sebagainya, seharusnya ada gambaran, oh mungkin kita akan TGA di tahun depan, oh kita di kuartal keempat akhir, oh roadmapnya mungkin akan muncul bulan ini kan, gitu enak teman-teman. Itu sama-sama menghargai ya. Semoga saja Bloom dalam waktu dekat bisa lah ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga informasi ini membantu. Tetap semangat, kurangi sampah, dan salam cuan.